Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal musyahidunal kiram, istami'u min fadlikum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah, kita bertemu kembali dalam program Ustaz Menjawab hari Kamis yang mulia ini. Alhamdulillah di studio telah hadir Abu Abdurrahman. Beliau adalah seorang dai yang sedang naik daun di Banda Aceh ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya walafiat Ustaz ya. Alhamdulillah. Pemirsa JTV, saya kalah dengan beliau di segi jenggotnya. Tetapi kalau di segi lain kami banyak persamaan. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah, sebagai pengantar tema kita jihad hari ini Ustaz. Silakan sekitar 5 menit Ustaz sampaikan tentang jihad ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata jihad dalam Al-Quran ini banyak sekali Allah Subhanahu wa taala ulang-ulang. Jihadam fisabilillah, tujahidu. Tadi kata jihad dari apa? Jahada yujahidu jihada. Yujahidu Jihada. Nah, afwan ini ada sampai dengan versi yang ini sampai 40 kali ada Allah Subhanahu wa taala ulang kata-kata jihad. Berarti ini satu kata yang penting. Ya. Nah, arti harfiahnya sendiri itu Ustaz, itu sungguh-sungguh Ustaz. Ya, bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguhlah kamu. Nah, jadi karena terlalu bersungguh-sungguh mungkin dikembangkan artinya menjadi semacam agak sedikit kontra gitu. Ketika kamu bersungguh-sungguh, maka kamu akan ya mungkin semacam tegang gitu, semacam terus ada sehingga konotasinya kamu akan not the end, nggak ada akhir sehingga perang gitu, perang gitu kan. Nah juga ada di apa Al-Quran konotasinya juga perang. Jadi dalam hadis-hadis juga banyak disebut kata-kata bersungguh-sungguh ini. Ya. Tapi intinya walaupun dia itu kamu dalam beragama ini tetap jaga bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh di jalan Allah. Jahiduna fi sabilillah. Nah, kita tahu jalan Allah ini satu hadis itu ada 7 jalan Allah Ustaz. Nah, ada yang di jalan Allah. Apa maksudnya menuntut ilmu juga kamu bagian dari jalan Allah. Nah, kamu bersungguh-sungguh mencari harta juga di jalan Allah. Nah, salah satu contoh mungkin yang populer yang populer ini saat dalam Al-Qur'an surat As-Saff. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum. Orang beriman, Allah panggil orang beriman untuk beriman lagi. Dan untuk beriman lagi untuk bersungguh-sungguh. Nah, jadi Allah SWT memanggil ini orang beriman yang dipanggil. Orang beriman, maka kamu berimanlah ya. Terus beriman lagi, benar-benar beriman kepada Allah SWT dan bersungguh-sungguhlah kamu. Nah, prakteknya ini beriman bersungguh-sungguh kepada Allah SWT dan dengan watujahiduna fi sabilillah di jalan Allah bi amwalikum wa anfusikum. Ini prakteknya, teknisnya nih Ustaz. Ya. Nah, jadi fi sabilillahi bi amwalikum. Maka kata-kata bersungguh-sungguh ini kita nama sudah bersungguh-sungguh, kita sudah bertikannya harus segala sesuatu dihubungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, ketika kita tidak pada jalan Allah Subhanahu wa taala sangat naif sekali mungkin bagi saya ini kita pakai kata bersungguh-sungguh di sini saat. Nah, karena nanti akan sudah rusak nanti tauhid kita. Iya. Nah, di watujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Bersungguh-sungguhlah kamu di jalan Allah. Langsung di teknisnya dikasih tahu Allah jelas rinci sekali dengan harta dan diri kamu. Jadi bukan bersungguh-sungguh dengan Allah ini dengan yang lain-lain. Nah, ketika pada keadaan tertentu bersungguh-sungguh di sini harta tadi mungkin konotasinya dengan pada saat berperang. Nah, ini yang sering kita artikan. Nah,
dalam ayat yang banyak ayat lain juga itu ada kata-kata bersungguh-sungguh. Apa Ustaz dalam apa kisah para nabi ini? Iya, tapi itu sudah bagus tadi ya. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah, pada hakikatnya jihad itu adalah bersungguh-sungguh dalam menjalankan perintah-perintah Allah SWT. Tetapi kata jihad juga ada hubungannya dengan jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah untuk membela agama Allah. Jadi membela agama Allah itu juga bertingkat-tingkat. Ketika negeri sedang harb, sedang perang, jadi umat Islam itu harus tampil sebagai pejuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka itu. Tetapi ketika negeri sedang aman, ya, negeri sedang aman, jihad itu berubah konotasinya. Tidak lagi kita berjihad dengan senjata, tetapi mungkin kita berjihad dengan lisan, berdakwah, berjihad dengan pena, menulis kitab-kitab. Sesuatu yang menguntungkan agama Allah itu adalah jihad. Mencari rezeki yang halal, jihad. Ya, jihad juga namanya. Ya. Jadi sangat tergantung situasinya. Negeri sedang aman, itu jihad yang paling baik adalah jihad meningkatkan kualitas kita, menuntut ilmu pengetahuan, meningkatkan ekonomi umat manusia, umat Islam, mengganyang kebodohan, itu juga jihad. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah SWT, karena itu para ulama telah menafsirkan ayat-ayat jihad itu berbagai macam keadaan, ya, berbagai macam keadaan, sampai-sampai ketika ada ahlinya, itu adalah tentara yang terlatih, ya, mereka itulah yang harus di depan berperang melawan orang-orang kafir. Ya. Orang-orang yang tidak ahli di bidang berperang, menerbangkan pesawat tempur, itu kita jangan berjihad di bidang itu. Kita berjihad di bidang yang lain. Berjihad kita mungkin seorang ulama, seorang tengku, silakan buat daya, mengajarkan anak-anak. Karena dalam Al-Quran juga diperintahkan oleh Allah SWT, jangan semua kita berjihad di jalan Allah, tetapi harus ada sekelompok kita yang mengajak orang untuk belajar agama Islam. Tidak boleh semua orang terjun ke medan perang, apalagi mereka tidak terlatih. Kalau tidak terlatih sangat mudah dikalahkan oleh musuh-musuh Islam. Jadi maka setiap negara Islam maupun negara kafir, mereka punya angkatan udaranya, angkatan daratnya, angkatan lautnya. Mereka itulah yang di depan dalam berjihad. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah, ya, mengajarkan orang, mengajar agama, mengajar ilmu-ilmu syariah kepada orang, itu jihad. Berdakwah dari rumah ke rumah, sebagaimana yang dilakukan oleh jamaah tabligh, itu juga jihad. Jadi jihad ini di jalan Allah. Kalau kita binasa, kita meninggal dunia, ya, ditabrak mobil atau jatuh pesawat, itu mendapat pahala syahid. Mendapat pahala syahid orang-orang yang di jalan Allah itu. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah, ketika jihad ini salah digunakan oleh sebagian orang, maka terjerumuslah orang-orang itu dalam sebuah kelompok, ya, yang oleh pemerintah sering disebut ekstremis, ya, radikalis. Ya. Mereka terjun berjihad. Kadang-kadang orang yang tidak salah pun dibunuh. Kan Cina itu misalnya orang kafir, atau Belanda atau Jepang itu orang kafir. Itu aku habisi dia. Padahal dia tidak salah. Lalu datang orang itu menikamnya, mati si kafir ini. Jadi itu bukan jihad, itu pembunuh, membunuh orang. Tapi ketika musim perang, cara begitu halal.
Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang Aceh dulu. Jadi orang Aceh dia dengar kayak perang sabi Beklam Melasah, ngejar rincung ngejak aja pasar Aceh. Kalau nak Belanda kita kalah aja. Mati Belanda kepo. Ha? Mungkin saja dibolehkan karena negara sedang dijajah. Tetapi kalau negara sedang merdeka seperti sekarang, lalu datang turis-turis Amerika langsung kita bunuh, itu bahaya. Dan kita bisa dituduh sebagai pembunuh. Jadi itu bukan jihad namanya. Demikian Abu Abdurrahman, bisa ditambah? Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menggunakan memang kata jihad ini, Ustaz. Memang sebenarnya dari A to Z dalam artian. Nah, semua orang kita memang harus berjihad dalam artian bersungguh-sungguh. Nah, katakanlah dia sebagai seorang pekerja, dia bersungguh-sungguh dengan kerjaannya, dengan niat dia untuk keluarga, diri dia keluarga dan untuk mendekat takarub pada Allah SWT juga dikatakan jihad. Nah, seorang yang mencari ilmu, dia bersungguh-sungguh pada Allah SWT, dia juga berjihad. Niatnya karena Allah SWT. Ini Allah pandang dia sudah bersungguh-sungguh. Nah, tetapi memang dengan pengertian jihad ini berarti memang semua kita di mana saja, kapan saja siap untuk berjihad. Dalam artian siap untuk bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Taib. ya semua kita diajak kita untuk bersungguh-sungguh. Iya. Nah, kalau bahasa sekarang mungkin ini mungkin profesionalisme apa gitu. Iya. Fokus kata sekarang ini. Oh, kita harus fokus kalau di marketing ini kan. Kita harus fokus ya, kita harus profesionalisme. Jangan terus mengerjakan semua hal. Masing-masing ada ahlinya. Nah, mungkin lebih tepat ke sini nih. Sehingga apa? Ketika semua orang memang ada ahlinya, disuruh untuk menuntut ilmu dan menguasai skill sesuai dengan ahli masing-masing. Nah, berarti semua kita diajak oleh Allah SWT untuk bersungguh-sungguh. Dengan kata lain, semua kita sudah berjihad kepada Allah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah kata SWT, apapun yang kita lakukan di dunia ini dari awal sampai akhir, kalau itu dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala dan ikutnya sunnah Rasulullah SAW, maka itu sudah dikatakan berjihad. Taib, bagus. Pemirsa JDP, maka ada sebuah profesi yang harus bersungguh-sungguh adalah dagang. Ya. Orang dagang itu kalau tidak bersungguh-sungguh dia akan rugi. Ya. Jadi dagang itu harus bersungguh-sungguh. Ya. Bejo untuk dah balik 50 kargonya. Jadi mata, hati, telinga harus kita gunakan dalam dagang. Ya. Maka Allah SWT mengibaratkan dagang ini dengan jihad. Ya. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Itu. Maukah aku tunjukkan kepadamu sebuah dagangan yang tidak pernah merugi? Ya. Ya, itu jihad di jalan Allah. Iya. Iya, harus bersungguh-sungguh. Karena orang-orang Arab itu zaman Rasulullah berdagang di pasar. Ya. Jadi dalam berdagang itu memang harus bersungguh-sungguh. Tetapi kalau tidak bersungguh-sungguh akan rugi. Begitu juga dalam jihad membela agama ini harus bersungguh-sungguh memang. Maka Rasulullah hidupnya di Madinah cuma 10 tahun. Tapi perangnya 29 kali. Ya. 29 kali. Yang dipimpin oleh Rasulullah itu 9 kali. Yang lain dipimpin oleh sahabat-sahabat menjadi panglimanya. Tetapi untuk mempersiapkan perang itu tidak dhaif. Bersungguh-sungguh Rasulullah membuat pedang dari besi, baju besi itu kan butuh waktu. Ya. Mencari makanan untuk tentara-tentaranya, pakaian, obat-obatan. Jadi dipersiapkan, maka selalu menang. Kenapa sekarang perang-perang Islam tidak menang? Mungkin bukan lagi fi sabilillah, bukan di jalan Allah. Jadi orang Palestina sudah memerangi Yahudi 70 tahun, tapi selalu kalah. Ya, apa sebabnya? Pemirsa jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah jeda iklan berikut.